Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Brilliance. Kembali lagi di podcast Brilliant, podcastnya Semansa Family. Nah, Sobat Brilliance, kali ini podcast Brilliant bersama tamu undangan yang spesial, yaitu Bu Darwanti SPD. Pokoknya Bu Darwanti memperkenalkan diri. Terima kasih Marcel. Iya. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya adalah Bu Darwanti. Saya di sini adalah sebagai koordinator UKS. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema tentang sekolah sehat. Nah, tentunya sekolah sehat ini sangat berhubungan dengan kesehatan yang ada di sekolah. Makanya kita bersama Bu Darwanti, kita akan berdiskusi dan juga sharing tentang sekolah sehat di SMA Negeri 1 Sragen. Nah, bagaimana konsep dari sekolah sehat itu sendiri, Bu? Oke, konsep sekolah sehat di sini adalah sekolah sehat itu adalah sebuah upaya, upaya meningkatkan kesehatan, di mana kesehatan tentunya targetnya adalah kesehatan peserta didik. Di sini adalah untuk meningkatkan kesehatan, meningkatkan mutu pendidikan, kemudian meningkatkan prestasi anak, di mana ketika sekolahnya sehat, fisik dan sehat jasmani, otomatis mereka nanti dalam belajar itu membuat mereka merasa nyaman. Terus kemudian di samping itu adalah konsep sekolah sehat itu adalah upaya untuk membudayakan anak-anak itu adalah selalu berperilaku hidup bersih dan sehat, atau dengan istilah PHBS. Dimana kalau PHBS ini selalu diupayakan oleh kita semua warga SMA Negeri 1 Sragen, otomatis lingkungan SMA Negeri 1 Sragen menjadi bersih, sehat, dan prestasi belajar anak-anak pun semakin meningkat. Nah, untuk itu SMA Negeri 1 Sragen sudah memberikan kontribusi apa untuk menuju sekolah sehat nih, Bu? Pada awalnya untuk menuju sekolah sehat itu adalah banyak hal yang sudah diberikan oleh SMA Negeri 1 Sragen, dipersembahkan kepada murid-murid, yaitu memberikan pelayanan kesehatan, kemudian pendidikan kesehatan, kemudian pendidikan kesehatan ini berupa seperti adanya pendidikan penjas dan orkes gitu. Terus kemudian nanti bekerja sama dengan pihak kesehatan seperti puskesmas, itu nanti adanya edukasi tentang kesehatan. Kemudian mungkin memberikan sosialisasi tentang pernikahan dini. Kemudian di situ adalah memberikan sosialisasi tentang dunia seksual bebas gitu. Terus kemudian selain itu adalah pemberian pembinaan lingkungan sehat. Kemudian memberikan di sini adalah fasilitas seperti tempat UKS yang memadai, kemudian selain itu juga pembelajaran di ruangan kelas yang sehat, bersih, kemudian representatif gitu. Selain itu juga untuk kontribusi yang sudah diberikan oleh sekolah, di situ adanya tempat-tempat yang memadai seperti terpenuhinya toilet bersih, mencukupi peserta didik, kemudian ada beberapa wastafel yang di depan kelas-kelas untuk cuci tangan, membudayakan budaya bersih, agar mereka sebelum makan itu selalu cuci tangan di tempat yang praktis, tidak mencari tempat-tempat yang susah gitu. Jadi itu adalah kontribusi yang sudah diberikan oleh sekolah. Nah, Sobat Brilliance, SMA Negeri 1 Sragen sendiri sudah berkontribusi
untuk mendapatkan penghargaan tentang sekolah sehat. Sejak kapan sih Bu SMA Negeri 1 Sragen mendapatkan penghargaan tentang sekolah sehat ini? Oke, karena upaya banyak hal yang sudah ditempuh ya, adanya apa ya tadi upaya-upaya ya yang meliputi 3 komponen, pendidikan kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Pada akhirnya dengan di situ banyak hal yang dilakukan nggih, yang memenuhi syarat dengan dalam persyaratan indikator-indikator yang harus dilengkapi, yang harus diupayakan, yang harus dibudayakan di SMA 1 meliputi 3 komponen tadi, sehingga SMA 1 itu adalah meraih penghargaan menjadi sekolah sehat, di mana peraih penghargaan sekolah sehat itu pada tahun 2022. Iya, gitu. udah berjalan 1 tahun ini ya Bu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus bagaimana tindakan guru dan pihak sekolah dalam menerapkan sistem sekolah sehat ini pada murid-muridnya? Oke, penerapannya tentunya itu adalah kita budayakan, kita berkelanjutan ya. Jadi upaya-upaya itu tidaklah berhenti pada saat mengikuti lomba saja, akan tetapi sudah meraih penghargaan dan menjadi juara 1 tingkat cabang wilayah 6. Di situ harusnya kita itu selalu melakukan budaya-budaya PHBS tadi, dan kemudian upaya guru kepada siswanya di sini selalu mengajak ya, melakukan gerakan-gerakan yang intinya itu nanti meningkatkan kesehatan ya. Terus kemudian seperti upayanya gerakan melakukan Jumat sehat, kemudian upaya gerakan minum tablet tambah darah oleh remaja putri. Kemudian di situ juga upaya melakukan sarapan bareng ya, sarapan bareng dengan menu sehat. Terus kemudian selain itu juga upaya untuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Terus tindakan konkret yang diberikan oleh sekolah untuk memastikan lingkungan sekolah yang sehat meliputi apa saja Bu? Ataupun dari program-programnya? Oke, tindakan konkret itu tadi kan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa program-program yang di situ intinya itu sebagai aksi nyata gerakan kampanye sekolah sehat ya, di mana di situ gerakan-gerakan tersebut tentunya itu adalah tujuannya itu meningkatkan kesehatan, dan agar predikat sekolah sehat itu adalah tidak terkikis oleh waktu. Kita harus selalu menjaga dan kita selalu agar memiliki karakter yang dengan melakukan budaya positif menuju kesehatan jasmani dan rohani. Jadi upayanya seperti gini, jadi menghimbau kepada anak-anak bahwa sebaiknya itu adalah jangan mengkonsumsi makanan yang sifatnya itu junk food ya. Jadi mulai sekarang itu adalah mari kita mengupayakan move on dari makanan junk food menjadi makanan yang berserat, yang mengandung gizi seimbang. Dan jangan lupa program untuk berlangsungnya minum tablet tambah darah itu harus selalu dilaksanakan setiap seminggu sekali. Apabila kalian itu meminumnya itu pada hari Jumat, untuk kedepannya minggu depan berikutnya ya hari Jumat, hari Jumat itu lagi gitu. Jadi 1 minggu sekali untuk antisipasi agar tidak terjadi anemia. Gitu. Terus dalam menuju sekolah sehat ini adakah kendala dalam mewujudkan ini Bu sebelumnya? Ya, kendala sih sebetulnya itu adalah ya hal-hal kecil ya, seperti gini, kadang itu anak-anak itu diajak untuk melakukan
budaya perilaku hidup sehat, yaitu ya dengan mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi dengan mengandung gizi seimbang ya. Nanti anak-anak itu kadang itu susah untuk melepaskan dari makanan yang junk food itu. Dan ketika harus dipaksa bahwa sekolah itu menghimbau kepada anak-anak, besok adalah sekolah harus membudayakan kalian dengan melakukan membawa bekal makanan untuk kegiatan makan bareng, sarapan bersama. Itu ya kendalanya seperti itu. Kadang itu harus berkolaborasi dengan wali kelas, dengan orang tua. Itu kadang itu wali kelas dalam menginformasikan ke siswanya itu kadang itu sering terlambat atau dadakan gitu, sehingga persiapan siswa dan orang tuanya itu juga dadakan pula. Pada akhirnya pada saat harus membawa bekal itu kadang-kadang anak itu minta maaf aja, mereka terus terang, maaf Bu, karena informasinya terlambat sampai di kami gitu. Jadi mereka membawa seadanya, yang siap saji gitu, daripada dia tidak membawa bekal gitu. Akhirnya dia harus membawa makanan yang kembali ke junk food lagi, karena intinya dia harus mempersiapkan dengan cepat. Itu adalah kendala. Karena apa? Ya itu tadi kurangnya komunikasi. Terus kemudian selain itu adalah tantangan yang sekolah hadapi itu adalah gini, ternyata untuk meminimalisir dari sampah plastik itu berat sekali bahwa sekarang itu malah anak-anak itu berbondong-bondong membawa sampah dari luar membawa dari menjajah di luar itu dengan bebasnya, dengan kemasan-kemasan cup itu terus kemudian kantong plastik itu malah dia bawa ke arena dalam lokasi SMA Negeri 1 Sragen ini. Nah, itu adalah salah satu dari sekian kendala-kendala yang harus saya sebagai garda terdepan untuk mempertahankan sekolah sehat itu butuh kolaborasi dengan kalian terutama di sini adalah siswa gitu. Jadi tantangannya itu meminimalisir sampah plastik, kemudian mengajak anak-anak itu adalah melakukan gerakan no junk food, tetapi move on ke makanan yang berserat dengan kandungan gizi seimbang gitu. Terus dari ini adakah program lanjutan untuk mendorong siswa-siswi mendorong maju sekolah sehat SMA Negeri 1 Sragen, Bu? Oke, karena prinsip saya sekolah sehat itu harus terus berjalan. Jangan terkikis oleh waktu gitu. Jadi saya mengajak kepada rekan-rekan guru saya atas izin dari Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan, kemudian saya melakukan kolaborasi dengan anak-anak terus kemudian di sini adalah memanfaatkan sumber daya sebagai kekuatan aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Sragen, yaitu kekuatan aset dari manusia sumber daya manusia SDM-nya, yaitu saya harus berkolaborasi dengan beberapa rekan guru dan wali murid, kemudian juga berkolaborasi dengan anak-anak. Mari mulai sekarang terus kita galakkan untuk melakukan kampanye sekolah sehat, di mana upaya kampanye sekolah sehat itu adalah salah satunya itu dengan melakukan aksi-aksi nyata seperti gerakan program sarapan bareng
Ya, sarapan bareng lah di situ. Nanti programnya itu akan dilakukan setiap seminggu sekali gitu. Terus kemudian sarapan bareng ini bagaimana? Yaitu sarapan bareng dengan menu sehat mestinya gitu. Dan saya akan menekankan bekerja sama dengan para rekan guru dan wali murid terutama bahwa menghimbau anak-anak dalam membawa bekal ya, bekal itu adalah dilarang berbentuk junk food ya. Jadi mungkin dari sisi lauknya itu ya dilarang seperti membawa nugget kayak gitu ya. Terus kemudian sosis gitu. Tapi nanti saya akan melakukan kolaborasi bahwa menghimbau anak-anak itu benar-benar membawa makanan yang benar-benar menu sehat. Yaitu kalau dia itu pengen membawa lauk pauknya ya bisa berupa ikan, terus kemudian daging lauknya, kemudian dari protein nabati ya tahu tempe kayak gitu, telur kayak gitu, dan nanti lengkap dengan sayur dan buahnya gitu. Dan untuk selanjutnya bahwa gerakan itu selain program yaitu program kokurikuler melakukan sarapan bareng ya, itu juga dari sekolah itu ada program Jumat bersih ya. Di situ nanti bekerja secara klasikal ya, secara bersama-sama, yaitu nanti dengan membersihkan kelas itu sudah terjadwal dari regu piket ya. Terus kemudian selain terjadwal secara regu piket itu juga dibudayakan membersihkan, memungut sampah di sekitar, kemudian membersihkan kolam-kolam ya, nanti untuk memberantas sarang nyamuk ya, terus kemudian jentik-jentiknya gitu. Terus kemudian lagi program sehat badanku. Sehat badanku itu dengan melakukan gerakan fisik, mungkin di sini seperti pada saat pembelajaran ya intra kurikuler, pembelajaran di dalam kelas, yaitu pada saat mengikuti mata pelajaran itu setiap mata pelajaran itu harus diadakan ice breaking ya, yang intinya itu adalah refresh agar ketegangan otot-ototnya dalam mengikuti pembelajaran itu bisa menjadi rileks kembali gitu. Nggak terlalu tegang betul. Dengan gerakan-gerakan yang ringan aja gitu. Mungkin dengan gerakan mengangkat tangan, kemudian dengan gerakan tepuk-tepuk atau gimana gitu. Intinya adalah merefresh otot-otot yang kaku. Itu adalah program bahwa menggunakan ice breaking pada saat di kelas pembelajaran gitu. Terus kemudian selain itu adalah tadi sehat badanku dengan melakukan olah tubuh ya, mungkin melakukan senam secara klasikal tadi ya, dilakukan pada Jumat sehat gitu. Terus kemudian mungkin melakukan olah tubuh lagi dengan jalan sehat kayak gitu. Terus selain itu juga program, mestinya anak-anak itu kan diwajibkan sehat itu tidak hanya sehat dalam kondisi jasmani, tetapi rohaninya aja, rohani juga. Rohani di sini bisa diprogramkan dengan seperti yang sudah berjalan, yaitu wisata religi. Nah, di mana wisata religi nanti kan ada pembekalan, pengarahan, kemudian bahwa kita harus ramah menggunakan dunia medsos ya. Jadi media sosial kita itu harus kita gunakan secara ramah, tidak kita akses sebebas-bebasnya, yang harus kita akses ya yang positif ya, untuk kebutuhan positif kita. Terus kemudian yang negatif mungkin anak-anak tidak diperbolehkan, yang lepas dari kendali mereka itu mengakses hal-hal yang XX gitu tidak sewajarnya ya. Jadi
gunakan untuk mendukung pendidikan gitu. Jadi mungkin mencari referensi, kalian ingin mengerjakan PR tapi kok kesulitan, lah di situ mencari referensi. Ya, itu adalah penggunaan dunia media sosial yang sehat. Iya, gitu. Nah, begitu Sobat Brilians, mulai dari hal-hal kecil saja kita bisa mendorong sekolah sehat ini untuk memajukan sekolah sehat SMA Negeri 1 Sragen. Mulai yang sudah disebutkan Bu Darwanti tadi, mulai dari membawa makanan-makanan yang sehat dan bergizi, membawa minum ke sekolah dengan membawa tumbler dari rumah, terus juga meminimalisir sampah-sampah plastik yang ada di lingkungan sekolah nih teman-teman. Nah, begitu podcast kali ini. Terima kasih Bu Darwanti sudah sharing sama kita, sama sobat-sobat Brilians untuk sekolah sehat. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain hari dengan topik yang lebih seru tentunya. Terima kasih kami ucapkan. Selamat pagi dan juga podcast Brilian, podcastnya Semansa Family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.